Pada video ini saya akan memperkenalkan kepada Anda menu-menu apa saja yang bisa diakses oleh user berlevel administrator. Pertama yang harus kita lakukan adalah login dengan menggunakan halaman login yang sama yang digunakan oleh user berlevel operator. Saya sudah membuat user bernama admin. Nah, ini levelnya administrator. Langsung saja admin, passwordnya juga admin, kemudian tekan nomor. Nah, berbeda dengan user berlevel operator, dia hanya memiliki 4 halaman yang bisa diakses, sedangkan untuk administrator memiliki beberapa halaman tambahan yang bisa diakses, yaitu user dan pengumuman. Baik, yang pertama halaman home seperti biasa, ya ucapan selamat datang seperti ini. Kemudian halaman peserta seperti yang tadi, yaitu user operator. Hanya saja di sini ditambahkan menu untuk mengedit data dan menghapus. Misalkan saya akan mengedit peserta dengan nomor 1, maka akan tampil form biodata seperti pada user berlevel dashboard. Nah, misalkan saya ganti namanya saja, kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk fungsi-fungsi lainnya sama, mengubah status pendaftaran, status verifikasi, dan status kelulusan. Di sini juga bisa mencari seperti ini. Kalau mencari dengan nomor peserta seperti ini. Nah, kalau datanya tidak ditemukan, ya akan tampil seperti ini, data tidak ditemukan. Kemudian mencari berdasarkan nomor NISN. Nah, tampil seperti ini. Coba kita tampilkan semuanya. Bagaimana kalau kita ingin menghapus data? Ya, tinggal klik tombol hapus ini. Saya ingin menghapus. Oke, saya akan coba menghapus user dengan nomor 6. Hapus. Sebentar, saya buktikan dulu bahwa dengan nomor ini kita hapus. Ya, dia sudah terhapus dari data ini. Coba kita cari lagi. Nah, maka datanya sudah tidak ada. Kemudian untuk pengumuman, nah di sini lagi tempat kita membuat pengumuman. Kita juga bisa mengedit pengumuman. Saya akan peragakan untuk pembuatan pengumuman yang baru. Yang pertama, klik tombol tambah. Nah, akan muncul form seperti ini. Pengumuman. Ya. Kemudian saya tekan tombol simpan. Nah, maka pengumumannya sudah tersimpan. Pengumuman yang terbaru akan ditampilkan paling atas. Misalkan kita ingin melihat selengkapnya, nah judulnya sama dengan yang ada di URL. Misalkan kita ingin mengedit pengumuman ini, nah akan tampil seperti ini.
Misalnya kita ubah judulnya pengumuman iseng yang kedua, isinya tetap, kita simpan. Dia berubah menjadi seperti ini, berarti sudah berhasil tersimpan. Nah, kalau kita klik baca selengkapnya, maka judulnya juga sudah berubah di URL. Oke, itu untuk pengumuman. Untuk pagination juga jalan baik, pengumuman halaman 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kontak juga seperti yang sudah saya peragakan pada user operator, fungsinya sama, maka saya tidak akan mengulanginya. Kemudian untuk myadmin juga sama, kita bisa merubahnya di sini. Kita bisa merubah username dan password. Ini juga tidak saya lakukan karena fungsinya sama persis seperti yang sudah saya terangkan pada user berlevel operator. Saya hanya akan meragakan untuk halaman user, yaitu untuk menambahkan akun panitia. Yang pertama saya akan menambahkan user, silakan nama seperti ini, username-nya Bambang, passwordnya juga Bambang, konfirmasi. Nah, di sini kita bisa memberikan levelnya operator atau administrator. Saya akan memberikannya level operator, kemudian aktif. Saya simpan. Maka data user ditambahkan di sini. Kemudian saya akan mencoba menggunakannya untuk login. Nah, karena dia berlevel operator, maka menu yang bisa diakses hanya 4. Misalkan mencoba untuk mengakses menu user atau pengumuman saja. Nah, karena dia berlevel operator, maka dia tidak bisa mengakses halaman pengumuman karena pengumuman hanya bisa diakses oleh administrator. Begitu juga untuk halaman user, yaitu halaman untuk mengatur data user, sama, dia juga tidak boleh. Kalau halaman yang lain serta dia bisa. Oke, untuk berikutnya saya akan kembali. Nah, kita akan mencoba untuk mengubah levelnya. Apakah bisa? Administrator, dan kita simpan. Kemudian saya akan coba logout. Maka seharusnya akun Bambang ini sekarang sudah bisa mengakses semua menu untuk user yang berlevel administrator. Termasuk dia juga bisa menambahkan user yang lainnya. Tentu saja seharusnya level ini tidak diberikan ke sembarang orang, hanya yang bisa dipercaya, begitulah. Oke, saya akan kembali logout. Saya login lagi menggunakan user admin. Bagaimana seandainya kita ingin memblokir user ini? Kita blokir saja, kita simpan.
kita logout. Nah, maka seharusnya user Bambang tidak diperkenankan login karena akun ini sedang diblokir. Kita coba sekali lagi. Nah, ini dia tidak akan berhasil untuk login karena akunnya sedang diblokir. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mengubah username dan password, sama seperti yang di MyAdmin, tapi admin bisa mengubah username dan password semua user. Misalkan kita ubah menjadi Bambang 2, kemudian passwordnya kita rubah menjadi Bambang 2 juga. Kita aktifkan kembali statusnya, levelnya kita turunkan menjadi operator. Sekarang kita simpan. Nah, ini karena passwordnya sudah diganti, maka konfirmasi juga harus diisi. Jika tidak, akan muncul tampilan error semacam ini. Kita isi Bambang 2 karena tadi yang di sini juga berisi Bambang 2. Kita simpan. Nah, seperti ini jika berhasil. Kita logout. Coba login menggunakan akun yang baru diubah. Nah, tampil seperti ini, Bambang 2. Kita logout lagi. Saya akan peragakan untuk menghapus user. Ya, tinggal klik link hapus. Ya, maka data usernya sudah terhapus. Ya, seperti ini. Ya, itulah aplikasi PSP sederhana yang sudah kita buat. Oke. Demikian video kali ini.